Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nanda. Oke, gimana kabarnya, Nanda? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelumnya Nanda dari mana? Tadi dari kampus langsung ke sini. Oke, agar kita lebih akrab, kabarnya dulu kita perkenalan dulu ya. Nama Nanda siapa? Kalau boleh tahu? Nama saya Salsa dari jurusan Indonesia. Kenalkan juga, nama Ibu Nanda Zaka. Saya bisa panggil dengan Ibu Dia. Ada yang mau saya tanyakan? Tujuan kita kesini itu mau konsultasi ke Ibu terkait masalah-masalah saya yang ada di kampus. Jadi, silakan Salsa, apa yang mau saya sampaikan tadi? Sangat sekarang merasa kayak tertekan stres akibat tugas teman dan itu aku di kampus ini. Coba Salsa ceritakan lebih detail tentang permasalahan Salsa tersebut. Kalau terkait tugas itu kan semester 4 atau kita kan banyak tugas yang itu maksud utamanya. Nah di sini kan kami praktikumnya itu ada 5 modul, di mana masing-masing matkul itu memberikan deadline itu dalam waktu yang dikit, dan lapraknya itu ditulis tangan, Bu. Jadi kan bikin stres kan, Bu. Nah, jadi tiap malam itu saya begadang. Itu kayak tidur itu kayak opsional gitu. Dan tiap pagi itu kan harus ada kelas juga kan, Bu. Jadi sudah kita begadang langsung masuk kelas itu dari pagi sampai sore. Itu bikin saya stres. Nah, kalau terkait teman, kalau teman itu dari semester 1 itu tuh kami itu udah kayak terpecah gitu kan, setelah ada circle gitu. Nah, semakin naik semester itu tuh mereka tuh kayak gimana ya, kayak lebih nampak sikap mereka kayak ini dia tuh kita udah tahu gitu kan. Nah, di satu sisi mereka kayak jauh dari kami gitu, dari beberapa teman saya juga, tapi nggak tahu kami itu alasannya apa dan kenapa gitu. Nah, sampai sekarang kayak gitu, pas kami berarti lagi enggak sih, kayak kalau pas di kampus kan sibuk banget juga kami. Nah, jadi kayak saling apa ya, kayak dekat gitu aja, kayak saling apa aja gitu. Jadi kayak nggak pernah ada momen gitu kan. Nah, terkait teman kelompok kan matkul ini kan banyak kan. Setiap matkul itu ada kelompoknya masing-masing. Nah, ada pengalaman saya di salah satu matkul itu kelompok itu ada orang yang egois gitu, tapi dia ambis. Terus nah, dia pas kami ngerjain tugas besar, dia tuh ngerjain itu sama circle-nya, sedangkan kami sekelompok sama dia kan. Nah, pas dia ngerjain, dia bilang ke temennya kami itu nggak ngerjain sama sekali tugas besar dia, padahal kami udah ada bersama kami. Dia tuh kalau bikin tugas tuh dia nggak ngajak temen pokoknya, dia ngajak sekolahnya, itu kan salah kan? Iya, salah. Nah, pas dia pergi bikin tugas dulu, kami nggak ada yang tahu lagi. Jadi kami ngerjain di kos dong masing-masing. Nah, jadi dia kayak aku di luar, nah mereka di kos, jadi nggak ada yang ngerjain
pasti ada yang sikap itu beda-beda yang jadi kayak kalau buat itu beda jadi tugasnya kita pakai beda. Oke, jadi begitu. Jadi praktikum itu kayak olah data kan Bu dari survei yang akan kita lakukan. Di sini itu ada 3 modul itu Bu. Di setiap modul itu ada 1 modul. Itu deadline-nya juga itu dari PTP itu kan Bu. Nah nanti setelah 3 modul itu ada juga presentasinya Bu. Itu kayak lebih pusing kan Bu, belum ada ini juga ada tugas kuliah, tugas praktikum lain kayak gitu juga. Nanti silakan tugas lain juga mepet Bu. Ada juga contohnya kayak tugas ilmu analisa data, itu kan tugas coding kan Bu. Ini juga ada tulis besarnya. Kita juga yang memilih dataset kita, melakukan penelitian kita, kayak presentasi juga punya Bu. Kayak gimana ya Bu? Kayak gitu tugasnya. Apa Salsa ada membuat kayak manajemen waktu, terus buat kayak jurnal? Lagi kuliah di sini ada semester 4. Nah semester 4 di teknik itu kan lagi sibuk-sibuknya tuh. Jadi di sini kan ada 8 matkul. Nah di sini 6 matkul saya praktikum. Nah selama semester 4 ini setiap praktikum itu deadline-nya dekat-dekat. Jadi kan itu bikin saya stres setiap malam itu harus menjadi deadline. Terus, nah di lain hal itu juga kelompok-kelompoknya kan ditentuin ke Mas Bu. Nah kelompok misalnya saya dapat kelompok ini. Nah ada satu teman saya itu dari pengalaman saya, dia tuh orangnya ambis. Terus, nah tapi dia tuh egois Bu, kayak dia tuh mau ngerjain semuanya, tapi dia marah-marah ke kami kayak dia bilang kami itu nggak ngerjain, padahal kami ingin juga ngerjain kan. Nah sedangkan ibu teman saya tuh nggak mau ngajak kami buat bikin sama dianya maunya sama circle-nya gitu. Terus pas di circle-nya itu dia bilang kayak kami itu nggak ada kerja, kami itu nggak diskusi sama dia gitu. Ya itu tuh sampai ke telinga saya, itu dari teman saya juga gitu. Apa Salsa udah pernah speak up ke Salsa itu? Kalau buat speak up sih enggak sih Bu, soalnya kan masa kita bilang kayak gitu kan nanti dia sakit juga gitu. Jadi sampai sekarang ya itu Apa yang Salsa rasakan saat Salsa dengan Salsa gitu? pas dengar itu sakit hati pasti kan Bu. Itu tuh benar kan dia bilang kayak gitu padahal ternyata itu enggak. Jadi kayak pas itu kayak kok gini sih dia, jadi kayak masih terjadi sih. Bagaimana hubungan Salsa dengan teman Salsa tersebut? Kalau buat hubungan gimana ya, kalau di kampus masa kayak dia tuh masih terbayang perkataannya kan, jadi kayak nggak terlalu dekat jadi kayak jadi gitu. Tadi Salsa juga bilang kalau teman kelas Salsa itu ada bertahu juga dengan Salsa. Coba Salsa ceritakan dengan detail apa yang Salsa alami dengan teman-teman Salsa itu. Sebenarnya sih gara-gara circle ini sih Bu, kayak mereka tuh lebih milih teman yang lain daripada kami, sedangkan kami itu udah dari awal tuh udah dekat gitu kan Bu. Jadi kayak merasa kami itu tidak salah, padahal kami nggak ada salah. Kami itu kayak nggak ada salah sama mereka gitu. Jadi kenapa mereka tuh ngejauh gitu. Jadi kayak masih Salsa sesirkel itu berapa? kalau dulu kan 8 gitu. Jadi kayak kami bertiga tuh aku dari dia gitu. Berarti Salsa sama teman Salsa itu dikeluarin gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, apa perasaan Salsa saat teman Salsa bersikap seperti itu kepada Salsa? Terima nggak terima ya udah lah ya, namanya teman pasti ada aja gitu kan.
untuk berdekatan? Oh, itu pasti. Itu setelah itu kan kami mencoba dekat, tapi ya sebatas itu, ya sebatas apa ya, kayak sebatas saling nyapa aja di kampus sudah gitu aja. Apa Salsa udah pernah bertanya kepada teman itu apa salah satunya salah? Kalau belum bertanya sih enggak sih, Bu. Soalnya ya udahlah ya, kalau mereka mau jauh dari itu nggak lulus gitu. Gimana reaksi teman Salsa kan ketiga? Gimana reaksi mereka karena bagaimana reaksi mereka terhadap sikap teman-teman Salsa? Kalau mereka juga kayak bingung juga, kayak Bu, kenapa sih mereka ngejauhin gitu. Ya, cuma sekedar itu sih. Apa yang mau Salsa lakukan sekarang? Apa yang Salsa ingin Salsa lakukan sama Salsa? Kalau yang ada masalah dengan temen ya buat coba deketin lagi kan, Bu. Tapi kalau emang dia nggak mau ya udah, ya Salsa suka biasa aja sih. Salsa, menurut Ibu permasalahan dan pertemanan itu hal yang wajar. Menurut Ibu sebaiknya Salsa lebih baik Salsa menemukan juga Salsa daripada hal yang Salsa sakit hati. Lebih baik Salsa fokus untuk berkuliah karena Salsa ke sini untuk berkuliah, bukan untuk memikirkan hal-hal yang tidak untuk dipikirkan. Paham Sal? Sebelumnya bagaimana Salsa sebelumnya manajemen waktu untuk perkuliahan? Kalau untuk manajemen waktu, Salsa udah bikin list gitu di HP tadi. Apa aja yang perlu Salsa prioritasin dulu. Itu tugas-tugasnya semua udah dilakukan. Tapi ya emang kadang kebanyakan tugasnya itu emang kedengeran juga, Bu. Jadi begitu ya Sal. Jadi Salsa ceritakan bagaimana cara Salsa manajemen waktu Salsa, mana senior Salsa melakukan hal ini. Sebenarnya kalau untuk manajemen itu setiap hari itu udah harus bikin kan, Bu. Tapi itu namanya kita gadget kan, itu pasti main HP kan, Bu. Itu tuh salah satu caranya itu di main HP-nya itu terlalu lama, kayak scroll TikTok, kayak Instagram gitu. Tapi dan sedangkan Dari Salsa, Ibu mau tahu gimana cara Salsa manajemen waktu Salsa. Misalnya hari Senin ini Salsa melakukan ini, Salsa jelaskan. kalau untuk manajemen waktu, kalau sini Selasa, Kamis, Jumat itu tuh Salsa udah bikin nanti sesuai jadwal mata kuliah. Tapi yang Salsa kerjain nggak sesuai di yang Salsa bikin. Jadi kayak misalnya Salsa list di sini untuk tugas hari ini, untuk tugas matkul statistika. Sedangkan yang Salsa kerjain itu nggak itu. Biasanya kebanyakan HP, sama dari keluar dulu. Nanti pas deadline baru bisa bikin, jadi kayak nggak ada terlaksana manajemen waktu yang saya buat dulu. Kalau menurut Ibu, bagaimana kalau Salsa lebih membuat manajemen waktu itu, misalnya hari Senin itu Salsa siapkan semua tugas Salsa. Setelah semua tugas siap, baru Salsa main HP. Tapi main HP itu Salsa juga membatasinya. Salsa apa? Jadi Salsa kalau menurut Ibu
terus salsa ansur tugas yang tugas salsa. Setelah salsa membuat tugas, baru salsa memainkan HP dan memainkan HP itu kan salsa batasi juga jamnya. Terus salsa pikirkan juga gimana seterusnya salsa dalam memikirkan tugas gitu. Jadi salsa dalam main HP itu salsa memikirkan tugas. Jadi habis itu salsa yang kedua coba salsa pikirkan tugas yang membuat salsa stres. Jadi karena salsa memikirkan tugas tersebut, salsa mempunyai niat untuk membuat tugas dan tidak memainkan HP dan meninggalkan HP untuk sementara waktu setelah tugas salsa selesai. Apa salsa paham? Baiklah, apa salsa mengerti? Dan apa salsa akan melakukan hal-hal yang ibu bicarakan tadi, seperti yang pertama seperti salsa membuat tugas dan mengansur tugas salsa terlebih dahulu. Setelah itu salsa mainkan HP. Dan yang kedua, salsa terlebih dahulu untuk memikirkan tugas-tugas yang buat salsa stres, sehingga salsa tidak memainkan HP melainkan membuat tugas. Oke, salsa, apa salsa akan melakukan hal tersebut? Salsa melakukan hal tersebut. Karena kita sudah berakhir, ibu ucapkan terima kasih kepada salsa sudah datang menemui ibu ke ruangan ini. Saya juga makasih kepada ibu karena telah memberikan saran-saran buat salsa di IPTN ini. Silakan salsa.